Boleh saya, Ibu? Oke, silakan. Baik, Ibu. Yang lain menyesuaikan ya, kalau ada perubahan-perubahan pada Mega, teman-teman menyesuaikan. Izin share screen, Ibu. Ya, silakan. Sudah terlihat, Ibu? Oke, digitalisasi penyimpanan data kendaraan dinas melalui Google Drive di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Motongnya di bawah bisa diturunkan. Enter. Kabupaten yang turun. Begitu, Ibu. Boleh. Kendaraan dinas boleh turun melaluinya turun. Oke, bisa ke pendahuluan, ke latar belakang. Boleh saya lihat latar belakangnya dulu dari atas. Teman-teman kemarin dapat ya yang saya hmm, sebenarnya begini nih, pendahuluannya bebas, teman-teman buatnya seperti apa. Cuma saya sedikit mengarahkan saja. Biasanya ada penguji yang sukanya itu dari hal-hal umum dulu, kemudian kayak chunking down gitu ya, jadi dari yang luas ke yang sempit gitu. Saya perlihatkan. Oh, bentar ya. Iya, Ibu. Nih, teman-teman lihat nih, kemarin kalau tidak salah saya kirim ini ya. Yang ini yang teman-teman baca dapat kemarin atau yang lain yang saya bagikan? Ini, Yang ini kah? Iya Bu, kurang lebih seperti itu Bu. Ya. Jadi, tapi enggak usah kalau enggak sempat ganti enggak usah. Paling nanti juga pengujinya yang akan koreksi. Tapi kalau menurut saya sebaiknya teman-teman ada dulu penjelasan isi memuat deskripsi umumnya dulu. Misalnya teman-teman sebagai aparatur sipil negara ya, bla 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 ini panjang ya, bisa teman-teman sendiri jelaskan seperti apa yang teman-teman mau paparkan. Kemudian dalam penjelasan ASN itu kan kalian sebagai CPNS di eh, diharapkan mampu mengintegrasikan penerapan berakhlak dengan aktivitas kerja ya di kurikulum itu.
Nah, itu terkait dengan Keplan ini. Jadi mengerucutnya dari dari ASN, kemudian eh, mengandung unsur ini kurikulumnya. Tunggu bentar. Di kurikulum ini sebenarnya teman-teman eh, harus dimintakan untuk mewujudkan dalam bentuk kegiatan nyata aktualisasi nilai dasar ini. Diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata yang relevan dengan tugas jabatan. Jadi terserah teman-teman mau jelaskan seperti apa karena kalian kan akan ditugaskan membuat aksi aktualisasi ya. Jadi boleh masuk ke sini. Kemudian nanti bisa masuk ke ini nih, peraturan perundang-undangan sesuai isu yang diangkat, ya. Kemudian bisa menjelaskan kondisi saat ini. Kemudian kondisi saat ini tuh bisa ditunjang dengan data yang akurat. Kemudian keterkaitan isu dari perspektif manajemen ASN dan Smart boleh dijelaskan. Kemudian juga boleh dijelaskan kondisi harapan, misalnya sesuai undang-undang atau sesuai peraturan apa. Kalau golongan tiga, masukkan dampak. Seperti itu sih urut-urutannya, tapi menyesuaikan saja sama kemampuan teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-temannya, bisa aturan-aturannya disesuaikan. Oke, jadi saya baca dulu. Ini juga Mega bisa masukkan aturan tentang kendaraan dinas ya. Bisa turun lagi? Berarti itu Ibu untuk peraturan BMD gitu ya, barang milik daerah. Ya, oke. Jadi ini namun selama ini data kendaraan dinas di lingkungan ini sudah masuk kondisi saat ini ya. Oh ya, Berarti berarti ini untuk paragraf 2 sudah masuk kondisi Ibu. sudah masuk kondisi saat ini. Jadi bebas ya kalau di atasnya mau dikembangkan seperti yang pada umumnya silahkan. Kemudian sejalan dengan perkembangan teknologi, itu kondisi harapan. Kemudian ini berarti masuk judul. Oke, nanti disesuaikan ya. Kalau sudah tidak sanggup, sudahlah. Tapi kalau masih sanggup, silakan. Tujuan aktualisasi ada dua, satu memecahkan pemecahan isu, kemudian yang kedua menerapkan nilai dasar atau menghabituasi. Oke, kita ke tabel rancangan. Fishbone-nya boleh intip-intip dulu. Respon Ibu. Mm-mm. Keterkaitan, keterkaitan itu belum optimalnya tadi ya. Iya Ibu.
Oh iya, kemarin sudah dilihat ya fishbone-nya. Iya Ibu, Mm-mm. saya Oke, kirim turun di WA. di tahapan di kegiatan. Tapi Ibu untuk ini Ibu, alternatif pemecah masalahnya, apa sudah boleh ini Ibu? Tunggu bentar. Tidak ada panduan, membuat panduan, terbatasnya pemahaman. Oke. Ini yang di tulang-tulang ikan itu kan? Iya Ibu, Oke. dituangkan. Itu tabel tiganya bisa disesuaikan besaran hurufnya ya. Iya Ibu, Oke. Masuk ke tabel. Kegiatan satu persiapan, konsultasi. Tahap duanya apa? merancang jadwal sosialisasi. Oke. Kegiatan dua apa? Kegiatan dua, oh iya. Saya kira tahapannya Ibu, pengumpulan data kendaraan dinas, Oke. Tahapan satu mengidentifikasi, mengumpulkan, kemudian melakukan. melakukan verifikasi, Oke. Kegiatan tiganya, membuat apa sistem penyimpanan, membuat akun, menyusun struktur folder, mengunggah data. Oke. Kegiatan empatnya, sosialisasi penggunaan. maaf Ibu, tahapus yang tahapan ketiganya Ibu, tanya jawab. Oh iya, nanti disesuaikan. Iya, yang Teman-teman, untuk output, misalnya melakukan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi berarti terlaksananya sosialisasi. Mempersiapkan sosialisasi berarti eh, terlaksananya persiapan sosialisasi dengan adanya materi sosialisasi eh, dan misalnya pada saat persiapan itu apakah kondisi itu kehadiran petugas terkait atau juga pembuatan absen, jadwal dan sebagainya ya. Kemudian begitu semua ke atas ya, nilainya diperkaya. Boleh? Ibu, tapi Nilai nilainya diperkaya. Ada saya yang lihat cuma satu nilai, minimal 3/4 ya. untuk keterkaitan substansi mata pelatihan ini Ibu, itu dikasih masuk semua Ibu untuk 7 nilai dasar berakhlak itu Ibu. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau memang eh, teraktualisasi, artinya kalau memang nyambung silahkan dimasukkan. Kalau tidak, tidak usah dipaksakan, ya. Tapi kalau saya berprinsip, 7 nilai ini berbeda-beda semua, tidak ada yang sama. Jadi kalau kita kenali betul-betul kegiatannya apa atau tahapannya apa, dan kita kenali betul-betul nilainya apa, maka kita akan sanggup mampu untuk mengaktualisasikan nilai tersebut. Boleh bantu saya, Mega, bantu coba beri penjelasan dulu aktualisasi nilainya untuk satu tahapan kegiatan saja. Silakan, bagaimana cara bacanya? Ya. Untuk tahapan persiapan aktualisasinya, keterkaitannya Ibu, untuk Ya, katanya dengan nilai dasar ASN berakhlak. ya, Itu yang pertama, berorientasi pelayanan, bersikap ramah dengan mentor saat berkonsultasi. Terus yang kedua, harmonis, menjalin komunikasi yang baik dengan mentor. Terus yang ketiga, itu kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Ya, yang keempat itu loyal, menghindari tindakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Terus yang kelima, terus yang kelima itu adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang keenam, akuntabel, melaksanakan tugas dengan cermat dan bertanggung jawab. Terus yang terakhir itu kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. oke. Teman-teman, jadi mohon diperhatikan sekali. Pada saat menjelaskan keterkaitan isu itu, ini di materi agenda 2 ya, Ya Ibu, keterkaitan isu itu, teman-teman diperhatikan betul-betul tahapan apa yang sedang dilaksanakan aktivitasnya. Ya, untuk semua ini ya, mohon perhatiannya. Tahapan apa? Misal, mengumpulkan referensi cara, eh, pokoknya beginilah, supaya
Sebentar ya. Teman-teman lihat, jadi teman-teman panduannya ini nih, ya, panduan perilaku atau kode etik. Semua mohon perhatian. Jadi, misalnya saya akan menjelaskan satu tahapan ke penguji. Jadi, Bapak penguji izin saya menjelaskan satu tahapan eh, keterkaitan satu tahapan dengan agenda 2 atau nilai berakhlak. Maka di tahapan pembelajaran sore ini, di tahapan memberikan pembelajaran, teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan, yaitu pada saat saya mengajar, saya melakukannya dengan ramah. Lihat ya, ada ramah. Teraktualisasi juga nilai akuntabel, di mana semua materi yang saya berikan, semua dapat saya pertanggungjawabkan. Dan teraktualisasi nilai kompeten, di mana pada saat saya melaksanakan pembelajaran, saya melakukannya dengan tugas yang terbaik atau kualitas terbaik. Di mana pada saat melakukan pembelajaran itu saya selalu menyiapkan skenario-skenario pembelajaran. Teraktualisasi nilai harmonis di mana saya selalu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, apapun latar belakang peserta. Teraktualisasi nilai loyal, yaitu semua materi yang saya bawakan saya tetap mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku atau pada SOP yang sudah ditentukan misalnya. Teraktualisasi juga nilai adaptif, yaitu saya bertindak proaktif pada saat kondisi seperti apapun kondisinya, saya harus bisa memberi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Teraktualisasi nilai kolaboratif, yaitu eh, saya memberikan kepada berbagai pihak, kepada semua peserta untuk bisa berkontribusi di pembelajaran hari ini. Demikian teman-teman. Jadi semua yang kita bahas itu teraktualisasi nilai-nilai yang di dalamnya ada panduan perilaku. Nah, tadi kalau saya dengar eh, Made, eh, Mega ya, Mega pas sudah kolaboratif, pas sudah apa gitu, sudah agak melenceng dikit, tapi enggak apa-apa, nanti disesuaikan ya. Jadi harapannya teman-teman bisa mengaktualisasikan nilai-nilainya. Nanti dilihat kalau berkaitan dengan pekerjaan yang misalnya tidak berhubungan dengan orang, misalnya ngeprint, mencetak itu mencetak sendiri. Ada dua versi, mencetak sendiri atau mencetak dicetakan orang, ya. Ah, kalau mencetak sendiri berarti tidak mungkin ada kolaboratif dengan mesin print, tidak mungkin ada adaptif dengan mesin print misalnya atau harmonis. Tapi berorientasi pelayanan bisa ada karena dia ada perbaikan tiada henti. Kemudian kalau kita ngeprint dibantu orang atau mencetak di tempatnya orang, orang yang bantu, berarti ada kolaboratif bisa dan seterusnya, ya. Jadi mohon bantuannya teman-teman. Kemudian bisa lihat ke bawah keterkaitan substansi pelatihan ini juga dikaitkan dengan kegiatan terhadap agenda 3. Smart ASN atau manajemen ASN. Mau nulisnya boleh di kolom ini, boleh di kolom kegiatan supaya tidak terlalu panjang. Ya, ini ada yang cuma akuntabel dan kompeten, tolong diperkaya. Ada yang cuma adaptif, tolong diperkaya. Ya, Iya Ibu, itu berarti ini disesuaikan. Bu untuk setiap tahapannya itu dikaitkan Aktualisasikan nilai. dengan nilai berakhlak Ibu. Iya, Setiap setiap tahapan tahapan. berarti. Oh iya. Iya, setiap tahapan. Ya, Eh, kompeten. Maaf, ini merancang jadwal. Saya rasa masih banyak nilai yang bisa teraktualisasi. Ya, Jadi teman-teman. Demikian ya, jadi diperkaya nilainya minimal lah 3 atau 4. Tapi terserah juga teman-teman. Kalau memang merasa tidak kena ya jangan dipaksakan. Ya. Kemudian ini visi misi dengan Pemkap ya. iya Ibu, ini Ibu. Ah, penguatan nilai terhadap nilai-nilai berakhlak. Oke ya, jadi silakan bekerja keras untuk memperkaya ininya Iya. Baik Ibu, untuk keterkaitan dengan terkaitan. agenda 3 boleh saya simpan di sini Bu keterkaitan Boleh, atau bebas. Tinggal teman-teman saja yang lihat berarti bagaimana Ibu nanti. untuk keterkaitan dengan agenda 3 ini
setiap kegiatan saja Ibu ya, bukan untuk Kalau setiap. keterkaitan agenda 3 setiap kegiatan. Ini boleh tolong di eh, landscape ya, kertasnya boleh? Iya, sudah Ibu, ini sudah. Oh, sudah landscape ini. Ya, ini yang tadi eh, model portrait, ini landscape-nya Ibu. Oh iya, kenapa dia kertas? Oh, atau kertasnya mungkin ya. Tunggu bentar. Oke, Mega terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu. Tapi Ibu boleh bertanya satu kali lagi Ibu. Oke, Mega terima kasih. Bisa di stop Ibu, share, ya, disesuaikan ya. boleh. Tapi Ibu boleh bertanya untuk jadwalnya Ya, ini Ibu. Ini silakan. dirincikan lagi untuk tanggalnya atau cuma boleh Jangan, di. enggak usah. Begini saja, karena kan tanggal itu nanti kalau sudah pasti, sudah dikerjakan, ya. Ya, baik Ibu. Untuk semua ya. Ya, untuk Oke. PPT-nya berarti ini untuk eh, PPT-nya ini saja yang di anu Ibu, Ya, yang di. sekalian ya untuk semua teman-teman. Mudah-mudahan semua ada. Semua ada ini lengkap. Iya, ini dari Ibu. Fajri ini, Farid sini ada tidak? Tidak ada ya? Farid sini tidak ada ya? Oke, kalau dia tidak ada, enggak usah dulu. Ya, silakan di stop share. Baik, Teman-teman nanti bantu sampaikan ke saya kalau sudah lengkap kita semua ya. Siapa ketua kelompoknya? Izin Ibu, saya Ibu. Oh ya, jadi eh, Afni nanti bantu Ya, untuk sampaikan ke saya kalau sudah lengkap ya. ya, siap Ibu. Nah, oke, siapa lagi setelah tadi? Mega? Boleh Bu. Oke, silakan. Ricky, Ya pada Bu. dinas apa ini ya? Oh, di bagian ya. Iya Bu. Oke, boleh jaraknya ini berapa? Hmm, 1,5. satu 1,15 bisa? Sudah ini 1,5. Hmm? 1,15. Coba 15. Ini 1, berapa? Satu koma Satu satu koma lima ya? satu lima Bu. Oke. Oke. Oke, bisa di pendahuluannya. Hmm, Ricky, kayaknya nih kebanyakan nih ya. Jadi Baik. undang-undangnya mungkin supaya nggak usah terlalu banyak, nggak usah 2 kali urusan undang-undang disampaikan. Satu kali Oh, saja, nanti mau pakai yang atas atau yang bawah. Cuman ini undang-undangnya salah ya. Undang-undang yang oh, betul nomor 20 2023 tentang ASN. oh. Kemudian ini perkalan, jadi ini yang saya sampaikan tadi dari yang umum tentang undang-undang ini. Jadi undang-undang ini ikut di, saya kan sudah kasih tahu di panduan kan? Oh iya. Nah, undang-undang nomor 1 ini juga agak salah. Yang benar 581 yang ada di panduan. Bisa ya? Ah, iya. Teman-teman langsung menyesuaikan saja yang lainnya. Selanjutnya bisa saya lihat dulu dan data merupakan penunjang utama.
Oke, bisa selanjutnya turun lagi. Oke, boleh. Di pendahuluan cocok nggak ya pakai 1, 2, 3 begini? Cocok ya? Hmm, biar aja ya nanti teman-teman. Atau di belakang paragraf ya, Bu. Iya, kayaknya pakai paragraf deh. Ya, mau Oh, ya, menyatakan tentang undang-undang. Ha. iya, bisa rubah. Ya, itu pun juga ambil aja undang-undang yang terdekat mungkin yang memang ini Oh, semua masih berlaku ya. iya bisa cari di, iya, Oh, iya. Ya, enggak apa-apa kalau masih berlaku silahkan. Cuman kalau menurut saya ambil 1, 2 aja atau satu sekedar yang menggambarkan atau yang betul-betul kena dengan permasalahan atau gagasannya. Coba. oh. Heeh. Kalau yang hanya yang ini, Bu, boleh, Bu. Tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Boleh, karena dirimu kan bikin digitalisasi ya. Oh, berarti yang 1, 2, 3 ini sehapus saya, Bu. Jangan juga, bisa dilihat saja. Siapa tahu juga memang mewajibkan, tunggu dulu, sistem informasi dan data statistik perikanan melalui pusat dan itu. Oh, ini 3 ya, perikanan sendiri, perkebunan sendiri gitu ya. Iya, Bebas lah, kita lihat nanti. Saya ya, atau pakai SPBE itu saja. SPBS saya, Bu. Iya kayaknya ya. Oh, iya. Atau kalau mau tes, kita pakai saja ini, nggak apa-apa. Nanti kan pengujinya yang... Atau saya cari yang secara umum saya, Bu, menjelaskan tentang penggunaan teknologi. Kalau secara umum kan SPBE ini keren Ah, sudah. ah, Mm-mm. iya. Mm-mm. Hmm. Cocok ini SPBE saja sudah kalau memang mau secara umum teknologi gitu. Oh iya, Bu. Nanti saya Mm-mm. hapus saja ya, Bu. Baik. Nanti boleh nanti lihat karena 2004 ya mudah-mudahan masih dipakai kan. Oh iya. Mm-mm. Ini saya hapus saja, Bu. Boleh? Iya, Coba. jadi kan begini, bentar kita Ah, lihat ah. dulu. Di sini kan termasuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, Ah, penyimpanan, penyajian, penyebaran, dan pemutahiran data. Tuh. Cuman masalahnya dia masing-masing ya, perkebunan masing sendiri. iya, Bu. Oh, kita pakai yang umum sajalah. Umum saya, Bu, ya. Mm-mm. Oh iya. Sama saja, maksud dan tujuannya kan sama kan? Iya, Bu. Mm-mm. Oke, kita lihat lagi di bawahnya berdasarkan hasil pengamatan. Oke, turun lagi. Peraturan Bupati 43/2022 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja. Oh, sekretariat. Oke. Iya. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, sekretariat dewan dengan sekretariat daerah, Bu. Oh, Hmm, salah saya kurang dani. iya kan? Oke. Ini saya ambil salah satu tugas dari subbagianku, Bu. Iya. Menyusun bahan dan data serta analisis di bidang. Oke, cocok. Oke, kita masuk di tujuan.
Selanjutnya ini penerapan nilai dasar. Oke, kita lihat di tabel rancangan. Persiapan, konsultasi mentor, kemudian turun lagi, mengumpulkan data potensi, oke. Tiga, mengumpulkan referensi, oke. Kegiatan dua, menyusun, boleh juga begini ya, kayaknya keren nih. Menyusun bagan alur, merancang bagan alur, kemudian membuat poster bagan alur sistem. Tapi lihat yang B-nya, menyusun bagan alur sistem. Menyusun, oke. Selanjutnya, kegiatan ketiga, pembuatan sistem. Teman-teman kalau lincah-lincah bikin tabel, bikin begini juga bagus, supaya tidak terlalu panjang ya. Kayaknya, nanti lihat aja. Menyiapkan akun, oke, turun lagi. Mengumpulkan data potensi ke dalam tabel, menginput, sorry, membuat dashboard untuk, oke. Empat, persiapan sosialisasi, pelaksanaan, kemudian terakhirnya apa nih? Simulasi penggunaan sistem. Oke, keren, keren Ricky. Oke ya. Oke Ricky, terima kasih banyak. Aman. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ibu izin Farid sudah bergabung. Sudah lengkap. Mana orangnya? Oh iya, 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 iya. Baik, 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 baik. Oke, eh, karena kebetulan kita lengkap, teman-teman. Jadi sebelum ini kita lanjut dulu ya. Jadi bentar nih, gimana nih? Oke, teman-teman, untuk strategi kita pada saat maju nanti seminar, teman-teman harapan saya teman-teman bisa mengabarkan kepada eh, apa ya, kepada mentor bahwa kemungkinan seminar kita itu tidak sesuai jadwal ya. Jadi jadwal itu tentatif. Kalian sudah dibagikan jadwalnya belum? Belum ya. Jadi jadwalnya itu ada yang sampai bahkan jam 4 sore. Maka teman-teman karena kita tidak sampai jam 4 sore, biasanya bahkan kita hanya selesainya di jam 12 sebelum zuhur, atau bahkan kalau memang panjang banyak atau lama penjelasannya bisa sampai selesai zuhur, tapi itu tidak sampai berapa orang, paling satu orang atau dua orang, ya. Jadi tolong disampaikan kepada mentor, hal pertama yang disampaikan bahwa ujian kita, jadwal yang dibagikan itu tentatif. Siapa yang duluan muncul, yang duluan ada, biasanya itu yang diberi kesempatan maju duluan, ya. eh, Pertama, oke, sesuai jadwal, tapi kalau yang sesuai jadwal masih belum datang, belum bisa muncul di ruang Zoom, maka kita majukan. Kalau teman-teman ada hambatan mentornya, sebelumnya disampaikan, ya, karena itu masih bisa akan ada pergantian dan sebagainya, disampaikan ke penyelenggara. Kemudian, teman-teman, karena waktu yang singkat, maka silakan teman-teman penyampaiannya tidak berpanjang-panjang sekali, rancang aja latar belakang yang dijelaskan itu mungkin cukup singkat. Saya memberikan gambaran yang minimal, paling minimal ke teman-teman, yang minimalis maksud saya, sehingga teman-teman boleh kembangkan, tapi jangan dikembangkan terlalu luas sehingga nanti waktu kita malah menjadi panjang, berbelit-belit gitu ya. Nah, toh juga yang perlu teman-teman ketahui adalah materi yang kalian tulis, karya tulis kalian itu sudah dibaca oleh penguji, gitu. Kalian mempresentasikan itu hanya sekedar membuat penilaian itu ada, karena penilaian ada 5, ya, eh, ada 5 indikator. Indikator terakhir itu adalah presentasi kalian. Maka eh, ya cukuplah dengan intonasi yang bagus, nada yang tepat, gitu ya.
Nah, kalau saya yang minimalis biasanya saya langsung memperlihatkan judul, kemudian opening ya. Misalnya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla 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 bla. Yang kami hormati mentor, ada penguji, ada coach gitu ya. Silahkan untuk memberikan salam. Kemudian langsung saja menyampaikan, mohon izin Bapak penguji atau Ibu penguji bahwa mohon izin saya mengenalkan diri. Nama saya Dewi, saya jabatan saya ini, saya bekerja di dinas ini. Dan pada saat ini saya sedang mengikuti kegiatan Latsar dan di kegiatan ini kami diberikan tugas untuk membuat rancangan aktualisasi nilai dasar yang akan kami habituasikan di tempat kerja selama 1 bulan. Maka kami eh, dimintakan untuk mengangkat atau mengidentifikasi isu-isu yang ada di TUSI. Dari hal tersebut, saya mencoba mengobservasi dan menemukan kondisi saat ini yang ada di eh, tusi kami yang menjadi permasalahan adalah ini, itu, bla 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 bla. Dan kondisi tersebut eh, dan hal tersebut membuat kami mengangkat permasalahan prioritas yaitu belum optimalnya bla 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 bla. Hal tersebut sudah dilakukan permasalahan tersebut ditemukan dengan menggunakan beberapa alat analisis. Boleh kalian sebutkan APKR, Fishbone misalnya, tapi tidak usah dijelaskan. Lihat ya, saya tulis di sini, tidak usah dijelaskan, disebutkan saja. Disebutkan hanya sekedar membuat dia tersadar bahwa oh iya ya, ini apa tuh? Mereka sudah lewati itu karena dia juga sudah baca, beliau sudah baca ya. Kemudian permasalahan tersebut atau permasalahan di atas terkait dengan agenda 3 atau terkait dengan eh, agenda 3 atau dapat kita lihat dari perspektif Smart ASN bla 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 dari perspektif manajemen ASN bla 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 bla. Misalnya belum optimalnya pelaporan yang terkait dengan manajemen ASN di mana eh, perencanaan atau ASN yang ada di unit kami mungkin masih terbatas pengetahuannya tentang pembuatan pelaporan tersebut atau minimnya pelatihan yang dilakukan. Juga terkait dengan manajemen Smart ASN di mana digital skill yang masih terbatas sehingga pelaporan-pelaporan kami masih dilaksanakan dengan manual. Gitu. Kalau ada yang kalian lupakan untuk dijelaskan, nggak usah dijelaskan, nggak usah gugup, karena kan ada di laporan. Bisa ya? Nggak usah dipaksain mau ingat-ingat, nggak usah. Karena ingat, kalian dinilai juga presentasinya. Kalau kalian membaca PowerPoint, tolong membacanya itu jangan pakai gaya tersendat-sendat. Biasanya kan kita membaca tapi pura-pura berpikir. Kita membaca tapi mikir. Nggak usah. Kalau baca ya baca. Mainkan intonasinya dengan baik. Kan ada kadang teman-teman ya, contoh. PPT untuk seminar rancangan aktualisasi em, nilai dasar ASN titik 2 slide 1 judul nggak usah pakai apa namanya itu teman-teman delay gitu ya, nggak usah baca saja dengan cantik. PPT untuk seminar rancangan aktualisasi nilai dasar ASN terdiri dari slide 1 judul, kemudian ada salam perkenalkan nama, slide 2-nya ada latar belakang, slide 3-nya gitu Bapak Ibu teman-teman, nggak usah lah delay kayak mau berpikir kayak kita mau menjawab apa padahal kita membaca gitu ya, kita membaca loh bukan mikir sebenarnya. Maka kecuali kalian tidak sedang membaca, kalian memang mikir blank di depan tidak ada bacaan, boleh ya. Nah, saya lanjut. Eh, di sini ada saya tuliskan tidak usah dibacakan tujuan lah, manfaat lah itu ngabisin waktu, ya. Jadi mohon maaf teman-teman. Kemudian setelah menyampaikan latar belakang bla 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 bla, maka kami mengangkat judul, langsung enter gagasannya, ya, langsung enter, tertulis di situ judul,
Kalau kalian pakai ruang lingkup, misalnya dari 18 poin yang ada dari tupoksi kami fokus pada satu saja. Karena dalam 1 bulan kami menganggap kami hanya mampu di 2 tusim, atau di 2 bagian, atau di 2 wilayah. Nah, tapi kadang saya, kalau teman-teman tidak ada ruang lingkup yang mau dicapai, dijelaskan, maka ya sudah, judul ini nggak usah dipakai. Ya, sudah sekalian aja latar belakang, bikin slide satu aja latar belakang. Nggak usah ada slide gagasan. Ya, kalau saya slide gagasan ini hanya untuk kepentingan ruang lingkup, gitu. Kalau tidak ada ruang lingkup yang mau dijelaskan, kalau menurut saya nggak usah banyak-banyakin slide. Supaya kalian tenang menjelaskan, 1 slide latar belakang sudah cukup. eh dari gagasan di atas, Bapak, atau dari gagasan yang saya angkat, maka mencapai untuk capaian, eh, untuk apa? Pokoknya yang akan dicapai dari gagasan tersebut, maka akan dicapai melalui beberapa kegiatan yang kami rancang, yaitu kegiatan 1 terdiri dari, boleh sebutkan tahapannya boleh supaya tidak terlalu kaku ya. Kegiatan 1 terdiri dari 3 tahapan, salah satunya ini misal, ya, dan seterusnya. Tak usah sebutkan output atau aktualisasi nilainya, kontribusi, tidak usah disebutkan. Kenapa? Supaya juga penguji itu punya celah untuk bertanya. Kan kalian sudah tulis ini. Nah, atau kalau kalian mau jelaskan output, ya bolehlah. Tapi tidak usah berpanjang-panjang. Karena inti dari semua ini kita mau simple, padat. Ya, simple, jelas, dan padat. Nah, selanjutnya kegiatan 2, eh, kegiatan bla 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 bla. Boleh kalian sebutkan outputnya misalnya. Atau terdiri dari 3 tahapan, yaitu salah satunya saja misalnya. Kalau misalnya melakukan sosialisasi, tahapan sosialisasi, eh, mungkin tidak perlu dijelaskan ya tahapannya karena sudah jelas sosialisasi begitu. Kecuali ada kegiatan-kegiatan atau output besar silahkan. Selanjutnya, setelah slide rancangan terakhir, setelah slide rancangan kegiatan terakhir, ya, maka teman-teman boleh menjelaskan seperti ini. Misalnya kalian sudah jelaskan sampai 4 kegiatan, mohon izin Bapak Penguji, saya akan menggambarkan keterkaitan agenda 2 dengan tahapan kegiatan dan keterkaitan agenda 3 dengan kegiatan. Gitu. Terserah teman-teman mau kaitkan aktualisasi saja atau bagaimana. Karena teman-teman saya sampaikan keterkaitan kegiatan itu oke, disampaikan boleh, kalau tidak kan nanti penguji juga tanya. Tapi pokoknya bagaimana lah jadinya presentasi Anda ini terlihat keren, terdengar keren, ya tadi itu. Jangan sampai mau menjelaskan yang lain, akhirnya jadi penjelasannya tidak keren lagi. Maka misalnya Ibu, saya takut nanti kalau saya tidak jelaskan, belum tentu didengar apa yang kalian bilang, gitu. Karena kalian punya materi itu sudah dibaca sebelumnya, ya. Nah, jadi mohon izin, saya menggambarkan keterkaitan agenda 2 dengan 1 tahapan, yaitu bla 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 bla. Izin Bapak Penguji pada tahapan ini tersebut teraktualisasi nilai ini di mana saya akan begini-begini. Juga teraktualisasi nilai ini, yaitu bla 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 bla. Teraktualisasi lagi nilai ini di mana pada saat melakukan ini saya bla bla bla. Begitu seterusnya sampai selesai penjelasan. Demikian Bapak Penguji, terima kasih. Atau mungkin setelah itu izin Bapak Penguji, di slide berikutnya ada jadwal kami yang terlampir atau begitu, atau apalah pokoknya stop lah, penguji juga tidak butuh jadwal karena yang kalian mau jelaskan jadwal itu kan tidak ada esensinya sebenarnya, karena hanya kesekian minggu kesekian itu tidak terlalu penting lah, artinya kalau untuk saya sudahlah dijelaskan jadwal itu, ya, sampai di kegiatan saja, slide-nya sampai di sini saja. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan kah? Ada Ya, silakan. izin Bu,
Saya mau bertanya terkait tadi Bu, gagasan Bu. Bagaimana kalau kalau saya kan jabatanku tidak sesuai dengan Bu, kerjaanku Bu. Kan jabatanku pengendali konten Bu. Nah, Oke, terus yang saya kerjakan sekarang cuma meliput. Apakah perlu saya buat lagi gagasannya Bu? nggak usah. Pokoknya nggak usah Usah ribut-ribut di ber- situ. Diam-diam saja. Kecuali nanti penguji tanya, kenapa ini? Kayaknya jabatannya beda ya dengan ya. Iya Pak, jadi saya waktu mendaftar, jabatan yang saya pilih adalah ini. Dan pada saat saya masuk, mulai bekerja, saya ditempatkan di mana? Gitu. Jadi yang teman-teman kerjakan, ya jelas tempat penempatan ya, pekerjaan di situ ya, di tugas Iya itu. Bu. Karena kalau teman-teman kerjakan jabatannya, teman-teman tidak didudukan di situ, nanti apa yang teman-teman mau kerja? Sedangkan pas pulang kan pasti dipulangkan ke tempat kerja, ke bidang kita, ke tempat kita kerja awal gitu ya. Iya Bu. Siap Bu. Oke, aman ya. Oke, yang lain lagi. Jadi untuk presentasi gaya masing-masing, tadi saya secara minimalis menjelaskan, menggambarkan bahwa yang teman-teman harus pahami bahwa penguji itu eh, selalu biasanya mau berhentinya di jam 12. Jadi buat pemaparan yang kira-kira pendahuluannya itu tidak bertele-tele. Ya, yang langsung bisa di-catching bahwa ini yang kalian mau buat permasalahannya apa ya. Gitu. Ibu, saya mau tanya Bu, Ya, silakan. ini maksudnya di slide 2 ini kan ada tujuan dan manfaat tapi tidak dibacakan, tapi dimasukkan di slide Bu. Nggak usah. Oh tidak. Nggak usah. Tapi kan biasanya anak-anak peserta kalian tuh banyak idenya. Dimasukkan semua. Sudah dibilang Oh nggak ya. usah, dimasukkan semua. Akhirnya coba lihat. Sampai nggak usah dibacakan itu saya tulis. Sudah ditulis saya kasih warna merah lagi coba. Karena banyak berekspresi, bagus, bagus, berinovasi, kreatif. Tapi kalau sudah kondisinya penguji mau cepat, kalian masih kadang penguji itu mau kasih nilai bagus, jadi emosi, jadi lama sekali. Sudah biasanya dibilang, oke bisa cepat saja ya, langsung ke tujuan misalnya, atau langsung ke kegiatan saja. Tapi kan kita masih belum membacanya. Saya sudah sampaikan kadang jangan dibaca ini ya, langsung saja ini. Karena supaya keren ini ceritanya sudah latihan 5 hari kan, jadi nggak mungkin dia tidak tampilkan, maka dia tampilkan semuanya, nyet 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 nyet, dibaca semua. Penguji sudah mulai, ya namanya juga ya begitulah namanya kita diuji ya teman-teman. Jadi eh, lihat saja, pokoknya lihat suasana. Kalau ternyata penguji itu enggak respon, enggak, biasanya mereka sibuk membaca, sibuk lihat HP apa, tapi mereka tetap dengar. Jadi tidak usah terlalu bertele-tele atau apa. Makanya yang saya sampaikan, tolong cara menjelaskannya yang keren, ya, intonasinya, karena dia itu penguji mendengar, jadi sepintas lalu itu didengar. Nah, kalau kalian membacakan seperti membacakan undang-undang atau membacakan apa yang tidak menarik, ya, nah inilah, ya. Jadi silakan teman-teman bacakan dengan pelan, tenang, gitu. Tadi yang saya bilang delay-delaynya itu yang dikurangi. Hmm, hmm, jadi apa yang kan tinggal baca gitu ya. Ya gitu deh. Tapi itu ada teman-teman. Makanya ini saya sampaikan. Aduh, mudah-mudahan kita bisa dimudahkan lah nanti urusannya. Oke, gitu ya Riki. Selanjutnya Farid, silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Ibu, saya mau bertanya, eh, ada dua pertanyaan saya. Yang pertama Hmm, itu, eh, apa? Saya minta saran Ibu pada Ibu, minimal berapa ya, berapa slide gitu PPT, agar misalkan waktunya itu bisa pas lah. Terus yang kedua Ibu, mengenai mentor, ini kan jadwalnya kan hari Senin Ibu ya, ujian ya, seminarnya. Nah, berhubung saya punya mentor itu, ada juga di kelompok yang lain Ibu, sama. Jadi kita satu mentor, dua peserta begitu. Nah, kemudian juga mentor saya itu di tanggal 22 September itu ada di Jakarta Ibu, ada kegiatan. Nah, supaya saya enak bisa kasih tahunya, maksudnya sudah ditentukan jadwalnya kapan
dan bagaimana gitu Ibu? Kapan bisa Atau kalau saya dapat gini, jadwalnya begitu? kalau kepepet sekali teman-teman, mereka juga susah karena ada kegiatan, minta tampil pertama. Karena tampil pertama kan pagi kan, supaya aman, nggak ada lagi siapa mau gap, siapa mau blok. Nah, cara mintanya sampaikan ke Ibu Latifah atau teman atau panitia di penyelenggara di Parigi, atau teman-teman langsung sampaikan ke Ibu Latifah atau Pak Ahmad ya, supaya langsung Oh, aja. Apalagi yang di luar kota ya, supaya mereka tidak terganggu. Nah, langsung minta tampil pertama, aman kan? Tidak harus apalagi di Jakarta waktunya pas kalau begitu. Oh ya, tadi arahan untuk slide itu saya makanya sampaikan, malah saya sampai bilang lagi ke teman-teman, kalau tidak ada penjelasan untuk ruang lingkup, ya, nggak usah ada slide gagasan. Cuman kadang kan ada yang suka bikin slide-nya cantik, akhirnya dibaca jelimet, lama. Juga teman-teman kalau boleh, slide itu tidak usah yang banyak kupu-kupunya ya. Cicit, 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 cicit. Di enter baru muncul cicit, cicit, cicit. Tahu tidak apa yang kejadian? Kalau signal jelek, tidak berpindah-pindah slide kalian. Tidak ada yang terbang-terbang itu. Bisa ya? Tapi saya izin dulu. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Selesai pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung lagi. Siapapun yang mau ditampilkan. Teman-teman, waktunya sudah mau Saya Boleh dulu. saya, Ibu, ya. Silakan. izin share screen, Ibu. Oke. Apa sudah kelihatan, Ibu? Oke. Eka, Iya, ini Ibu. judulnya boleh boleh nggak usah pakai melalui pemanfaatan video sosialisasi, Oh, atau iya, boleh Ibu. juga pakai bebas ya. Cuman menurut saya nggak usah, nanti di dalam aja baru ketahuan bahwa dirimu melakukan penguatan pelayanan informasi itu dengan video. Berarti dihapus ini, Ibu. Ya, tapi terserah perasaanmu, enak tidaknya. Tapi yang pasti perangkat desa di dinas apa dirimu? Di Kecamatan Ampibabu, Ibu. Ya, di perangkat desa di Kecamatan Ampibabo. Di kantor camat Ampibabo ya, Ampibabo ya. Iya, Ibu. Mm-mm. Sudah, Ibu. Hmm, penguatan pelayanan informasi, tahapan pengangkatan dan pemberhentian. Boleh. Bisa turun dulu di apa latar belakang? Eka, Iya, Ibu. ini undang-undangnya masih salah ya? Iya, Ibu. Diganti. 20 2023 ya. Iya, Ibu. Yang yang itu juga 581 bukan nomor satu. Sudah ganti. Ah, iya, Ibu. Turun lagi. Ya, Turun lagi. Halaman duanya. Bisa turun lagi.
Nah, di sini oke, penguatan pelayanan informasi tahapan pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa melalui pemanfaatan video sosialisasi, ya. Oh iya, Bu. Berarti Oke, di sini dipakai melalui video sosialisasinya. yoi. Ha. Kan Iya, nggak Bu. pakai kantor kecamatannya kan? Iya, Kantor Bu. camat. Ha. Turun lagi, tujuannya bisa lihat. Oke, kita lihat di rancangan kegiatan tabel. Ibu, saya ini keterkaitannya tidak di per kegiatan itu, Ibu. Keterkaitan substansi mata pelatihannya. Mm-mm. Jadi di Dilangsungkan saja keseluruhannya masuk ke manajemen ASN, Smart ASN, orientasi pelayanan begitu, Ibu. Atau per tahapan, Ibu. enggak, kalau manajemen ASN, Smart ASN itu di kegiatan. Kalau ini, Bu, berorientasi pelayanan akuntabel Itu itu pertahapan. oh, per tahapan. Iya, Ibu. Mm-mm. Nanti saya rubah. Jadi penjelasan seperti untuk Mega tadi ya. Iya, Ibu. Ya. Jadi pertahapan ya, satu tahap, satu tahap, satu tahap. Oke, selanjutnya konsultasi mentor, identifikasi platform media sosial, mengumpulkan referensi. Oke, turun lagi. Kegiatan 2, membuat materi, merencanakan, menyusun, finalisasi. Oke, lanjut. Produksi video, Hmm. membuat draft video, melakukan editing. Oke, finalisasi video. Ini finalisasinya apa yang dibikin? Video yang sudah jadi begitu, Ibu. Hmm? Itu yang didokumentasikan. Jadi kalau menurut saya, mendingan, mana tadi? Wah ini, membuat draft video, melakukan editing. Jadi pertama tuh rancang dulu kontennya. Merancang konten, kemudian membuat video atau rekaman, animasi, apa begitulah, membuat draft video. I- Itu Ah, di bagian sini. Oh, belum ya. Iya, Ibu, di bagian Nah, sini. nah, kemudian nanti terakhirnya editing atau finalisasi karena editing dengan finalisasi sama maksudnya Hmm, gitu ya. berarti Jadi pertama, bagaimana tadi, Bu, yang pertama? merancang Merancang. ya. Setelah merancang kan membuat video dibuat. Iya. Merancang itu kan sama dirimu merancang skripnya, isi kontennya gitu-gitu kan. Berarti setelah itu merancang video, membuat video, lalu editing, Ibu, atau Ya, bagaimana? boleh edit, boleh finalisasi. Di finalisasi itu kan sebenarnya sedang mengedit, sedang konsultasi dengan siapapun. Jadi bebas, terserah mau mengedit saja atau finalisasi. Ya, silahkan. Kegiatan berikutnya, nanti Eka pilih ya, mau edit atau finalisasi ya, sama aja maksudnya. Iya, Ibu. Mengunggah video, membagikan tautan video, menjawab feedback pertanyaan. Oke, terima kasih. Pertahapan ya aktualisasinya. Iya, Ibu. Oke, makasih Eka. Setelah Eka, Iya, siapa Bu. nih? Bu, boleh saya, Bu? Boleh, silahkan. Itu, Bu. Tapi, Bu, untuk judulnya, apakah perlu diperbaiki lagi atau bagaimana, Ibu? Kalau boleh jangan optimalisasi ya, karena optimalisasi itu banyak penguji yang tidak sepakat. Karena optimalisasi itu urusannya manajerial lebih luas, ya. Jadi
Ini si Inas ini baru mau dibikin atau sudah ada? Sudah ada Ibu, aplikasinya sudah ada. Jadi dirimu bikin apanya nih? Saya cuman hanya melaporkan Ibu, melaporkan di aplikasi si Inas karena belum ada eh, satu dokumen terlapor Ibu di Kabupaten Parigi Motong. Oke, begitu ya. Nanti keterangannya ke penguji ya. Iya Saya Ibu. selama ini aplikasi ini digunakan, belum ada yang menggunakan fitur pelaporannya. Dan itu wajib untuk diisi. Maka di ini saya melakukan pembuatan pelaporannya ya. Iya Ibu. Eh, Jadi dihilangkan saja Ibu kata optimalisasi. Memang dihilangkan. Belum optimalnya. Oke. Berarti pelaksanaan pelaporan atau pembuatan pelaporan. eh Pembuatan laporan sih, Bu. Sebenarnya Ibu, kita cuma hanya menginput, Ibu. Iya, membuat laporan. Iya, Membuat pembuatan, laporan kan? Membuat laporan kan? iya, Bu. Ini laporan apa ini? Laporan data industri, Bu. Nah, pembuatan pelaporan data industri menggunakan bla 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 bla. Pembuatan laporan. Hmm. Begini, Bu ya. Ya, Pembuatan lap pembuatan laporan data industri menggunakan aplikasi sistem itu. Jadi di latar belakangnya harus jelas ya bahwa tidak pernah ada laporan yang masuk, Iya, ya. Ibu. Oke. Berarti tadi permasalahannya belum optimalnya Ke, pelaporan. iya. Coba tunggu dulu, belum optimal. Bisa saya lihat dulu? Belum optimalnya, Tulis, Ibu. belum optimalnya, jadi permasalahannya belum optimalnya pengelolaan data industri pada aplikasi sistem informasi bla bla bla. Belum optimalnya pengelolaan data industri karena si Inas itu tentang data industri kan? Iya, Ibu. Ya, pengelolaan data industri salah satunya pelaporan kan? Betul. Oke, jadi nanti karena belum pernah ada, belum optimalnya pengelolaan, jadi ini pengelolaan data industrinya belum pernah ada laporan, maka dirimu pembuatan laporan data industri menggunakan aplikasi. Oke. Jadi dirimu Oke. outputnya apa? Laporan. Laporan, Ibu. Oke, berapa banyak laporannya? Kita batasi di 5 IKM, Ibu. Oke, nanti itu disampaikan batasannya ya, itu ruang lingkup. Ya, Oke, ya, kita Ibu. lihat latar belakang. Latar belakang. Undang-undangnya bisa disesuaikan ya. Oh, iya, Bu. Itu yang nomor 10 2021, 1 2021 itu dipakai 581. Di panduan ada. Oh, iya, Bu. Turun lagi.
Jangan dulu kasih naik deh. Oh, Di sini di mana digambarkan bahwa pelaporan yang tidak ada. oh ya ini belum dimasuk sih Bu. Ya. Apa latar belakang kenapa laporan itu diangkat begitu. Secara Jadi, general aja Ibu ini masih oh sistem jangan, informasi. jangan harus masuk penjelasan bahwa dalam penggunaan aplikasi ini ada satu fitur yang belum pernah dikerjakan atau di ini, maka itu nanti dirimu angkat. Dan eh, si pelaporan itu ya, jadi ini nanti kalau dimasukkan, dibaurkan di dalam situ nanti mungkin langsung tergambar ya bahwa kalau pelaporan itu tidak buat maka bla 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 itu kan sudah ada penjelasannya di atas. Tinggal nanti dibuat lagi tambahan supaya betul-betul penguji paham bahwa oh dirimu mau mengisi laporannya yang belum pernah ada yang isi, belum pernah dilaporkan gitu ya. Ya, Baik silakan Ibu. dirancang lagi. Oke, bisa turun lagi. Ibu kalau saya kasih masuk Dekra Nasda itu jadi pertanyaan tidak Ibu ya? Hubungannya dengan itu eh hubungannya dengan si aplikasi apa? Karena itu jadi Dekra Nasda itu kayak wadah apa data-data IKM Ibu. Misalkan kayak tempat oleh-oleh, penjualan gitu. Ya, tapi Nah, maksudnya di data di di Sinas itu ada data tentang yang diambil dari Dekranas. tidak ada sih Bu. Jadi Dekranas hubungannya apa? Semacam kayak IKM saja Ibu, kayak penyalur dari IKM beberapa IKM. Nggak usah lah. Tidak usah Bu Daripada ya. dirimu diputar balik tanya, Iya, kan yang pasti yang kita mau olah ini data-data IKM-nya kan. baik Ibu. Mm-mm. Dekranas kan nggak menyumbang data dia kan. Tidak Ibu. Sebenarnya sebenarnya ada juga sih, tapi kan dirimu pokoknya dilihat saja. Kalau nyambung silahkan ya. Tapi kalau Oke dia Bu. akhirnya membuat pertanyaan yang nanti nggak kena juga lebih bahaya. Oke, silakan turun lagi. Ini dirimu harus Ya, hati-hati ya menulis kayak memastikan ini tujuan aktualisasi, memastikan sinkronisasi antara data industri daerah dengan Kementerian Perindustrian melalui aplikasi Sinas sebagai itu kira-kira akan betul teraktualisasi akan ada enggak? Akan tercapai enggak? kalau harapan saya sih Bu, eh, mestinya harus tercapai. Kalau kita kan harus koordinasi dengan dinas Dalam provinsi. dalam satu Nah, bulan dari ini ada nanti? ini agak sulit Ibu saya menjawabnya. Ya, makanya enggak usah. Jadi itu yang hati-hati semua teman-teman ya. Jangan kita bikin yang besar, yang bagaimana, tapi ternyata kita tidak bisa capai. Itu nanti bikin kalian ditunda, bahkan tidak lulus hanya karena dianggap tidak bisa mencapai tujuan. Ya, karena nanti tujuan ini dilihat, tujuan ini akan disimpulkan, dilihat dia hubungannya ke sana. Oke ya, di hubungannya tujuan dengan simpulan. Oke, selanjutnya, bentar, bentar, Pak. Oke,
mungkin nanti, oke, sudah. Kita lihat ke rancangannya, tabel rancangan. Ibu boleh, tapi Ibu boleh lihat fishbone-nya dulu Ibu. Kemarin kan saya sebentar Ibu. Nah ini Ibu. Bisa dibesarkan? Oke. Belum optimalnya pengelolaan pelaporan tadi, nanti disesuaikan dengan yang tadi ya. Iya Bu. Nah, Oh iya. nanti pokoknya semua disesuaikan dari APKL-nya semua semua. Oke Bu. Nah, tunggu bentar ya. Ibu udah velvet. Aduh teman-teman maaf. Oke, Farid, belum optimalnya pengelolaan. Oke, nanti di ini ya. Kita lihat. Iya. Pengelolaan itu belum optimal. Pertama karena terbatasnya pengetahuan pegawai. Oke. Kurangnya koordinasi dengan dinas perindustrian. Kayaknya ndak usah deh. Karena nanti dirimu harus koordinasi. Nggak Oh usah iya aja dulu betul. itu. Jadi Ha, nanti itu eh, apa kurangnya motivasi petugas untuk mengetahui apa begitulah maksudnya untuk mengetahui fitur-fitur atau kurangnya motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan anggaplah kan itu membuat kalian tidak bekerja kan atau belum adanya tugas dari pimpinan ternyata atau oh apa. iya Bu. Mm-mm. Atau ya istilahnya belum ditugaskan kan tapi ini kan Iya belum. walaupun ya belum ada tugas. Sekarang kan karena ada aktualisasi, makanya dirimu beride, kayaknya biar nanti tugasin, saya mau kerjakan deh. Gitu ya. Betul Ibu. Hmm. Hmm, format belum seragam. Dirimu membuat format tidak di rancangan? Eh, ini. Ada enggak? Tidak ada Ibu. Hmm, berarti kasih merah aja dulu. Nanti kita mainkan sebentar. Baik. Dirimu bikin alur? Iya Ibu. Oke. Alur. Oke, berarti ini media informasi tentang bla 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 yang masih kurang. Itu format pelaporan itu ganti. Media Oh iya Bu. informasi bla 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 yang masih kurang. Informasi media masih kurang Ibu ya. Pokoknya media informasi artinya em, kuranglah informasi tentang si Inas itu. Di atasnya Ini belum Bu. ada alur. Oke. Kita lihat rancangannya. Faris, Rancangan. kayaknya dirimu Iya. bikin terakhir itu bikin ini ya, pakai McNamara ya. Oh iya betul Ibu. Hmm. Kayaknya McNamara itu tidak usah, karena McNamara itu alat untuk menapis gagasan. Oh iya. Nah, Tadi Ibu, maaf mm-mm, Ibu, tadi kan sebelum kita rubah itu yang kurangnya koordinasi, makanya mm-mm. saya mau menghilangkan ini Bu, yang kurangnya koordinasi. Makanya pakai apa McNamara. isu ya Betul sih sebenarnya, cuma nanti dirimu kekurangan kegiatan. Karena kan sudah coba kita lihat McNamara-nya. oh, tapi Bu. Hmm. Oh, jadi yang tidak 15 itu yang dirimu mau hilangkan gitu ya. Betul Ibu. Hmm. Nggak usah aja, dikerjakan saja semuanya. Oh, berarti ini hilangkan saja Bu ya, yang ini ya, Eh, yang koordinasi. artinya begini, gagasan ini apa?
McNamara nggak usah aja dibuat. Toh juga Oh, dirimu oke. kerjakan semua. Karena koordinasi sudah diganti kan tadi? Iya, Pak. Bu, sudah dibuat. Iya. Oke. Kita Kalau ke ininya, Bu, oke. hmm, kalau itu oke. Sudah oke, Bu ya. Oke, Mm-mm. ini dihilangkan. Koordinasi aja yang kurangin. Oke. Bahkan di situ harusnya dirimu tambah media informasi yang kurang. Kan nanti dibuatin media informasi. Oh, iya, Bu. Hmm. Iya. Nanti sesuaikan ya dari fishbone-nya sama tabel itu tadi. Baik, Ibu. Oke, ke rancangan. Menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Mas Bro, persiapan pelaksanaan, Iya, Bu. persiapan, oke. Nomor A-nya itu langsung konsultasi mentor aja. Gak usah lagi siapkan bahan. Asumsinya dirimu langsung ketemu, bahannya udah tersiapkan. Oh, baik, Bu. Hmm. Ke tahap 2-nya kita lihat. Oke, merancang jadwal aktualisasi. Eh, Sosialisasi mungkin ya. Sosialisasinya Farid mau bikin seperti apa? Oh. Sosialisasi langsung kah? Iya, Ibu. Paling turun ke IKM, Ibu. Oke, berarti merancang jadwal. Oh, sudah betul berarti, Bu, ini. Betul. Jadwal sosialisasi, Mas Bro. Oh, iya, Bu. Aktualisasinya dihapus. Jadi yang dibikin aktualisasi ya, sosialisasi ya, yang mau dirancang ini. Iya, Ibu. Nah, kemudian lagi, oke, mengumpulkan referensi. Turun lagi kegiatan 2, membuat alur, merancang pembuatan alur, menyusun alur, kemudian apa lagi? Oke, kegiatan berikut. Ini, Bu, ada sosialisasi. Hmm, Sebelum sosialisasi, dirimu harus bikin dulu media sosialisasi. Kan sudah Oh, bikin berarti alur, ini, kan? iya, buat alur. Hmm. Dirimu mau dijadikan infografis enggak alurnya? Jadi kayak leaflet, Kalau saya sih cari yang simpel aja, Bu. Belum apa belum itu? ketemu referensinya. Ya, Apa yang kalau bisa simple? sesimpel mungkin begitu. Iya, mau dibikin apa? Eh, Mungkin seperti kayak apa? Kayak denah begitu, Ibu. Iya, berarti digambar kan? Iya, Bu. Kalau Bentuknya kalau saya poster kan atau eh, apa? apa, Ibu? Bentuknya poster atau apa? Eh, ya boleh, Ibu, seperti poster juga Oke, berarti membuat media sosialisasi kegiatan 3. buat. Buat tambah aja dulu di bawah ya. Oh, Oh, iya, Bu. nah, membuat media sosialisasi. Membuat media sosialisasi kegiatan 3 ya. Wait, Bu. Oh. Oh, dirimu mau monitoring. Ini yang dibikin apa sih pelaporan? Dirimu mau monitoring pelaporan yang dibuat oleh IKM. Sebetulnya lebih ke ini sih, Bu. Kemarin apa? Ke dinas provinsi sih monitoringnya. Cuman tadi kan sudah dihapus, Ibu. Monitoring apa di dinas provinsi? Maksudnya apakah sudah data itu sudah lengkap tersampaikan di sana atau masih ada yang Tidak kurang bisa apa tidak, terlihat Ibu? di aplikasi? Sebenarnya bisa, Ibu, dilihat di aplikasi juga. Berarti tidak nyambung. Jadi kalau mau nyambung,
bisa dirimu bikin sosialisasi, kemudian nanti bikin evaluasinya. Evaluasinya itu bukan melihat ke provinsi, tapi mengevaluasi IKM-IKM itu sudah bikin laporan enggak? Ini harusnya yang bikin laporan ini siapa? IKM atau siapa? Sebetulnya IKM Ibu yang membuat laporan Nah, pertanyaan, data-datanya, cuman benar. kita fasilitasi. Ya, oke. Pertanyaannya, apakah laporan itu kalau mau dievaluasi, yakin enggak sebulan itu IKM bisa bikin laporan? Ada yang masuk laporan? Kalau Tidak tidak Ibu, ada, kalau 1 bulan tidak Ibu. ya. Kalau begitu, hilangkan sosialisasi, hapus semua, hilangkan evaluasi. Baik. Yang ada sampai disosialisasi saja. Makanya kalau bikin sosialisasi berarti cuma 3 kegiatan kan? Maka dirimu bikin 4 ditambah 1 membuat media sosialisasi. Nah, yang mau disosialisasikan itu cara pembuatan laporannya kan? Iya Ibu. Berarti yang disosialisasikan tuh alurnya kan? Iya alurnya. Nah, pada saat menjelaskan alur itu dirimu bawa modal apa? Bawa modal leaflet kah? Dicetak si alur? Atau si alur itu dimasukkan di platform media sosial atau dibawa dalam bentuk digital? eh itu kan Ibu apa? Sinas itu kan ada poin per poin. Nah, itu nanti poin itulah saya akan masukkan mungkin dalam bentuk apa? Bagan atau alur Ibu, misalkan data industri apa tahapannya yang perlu diisi begitu seperti itu. Ya, betul. Tapi untuk memperlihatkan ke yang mau dilatih, yang mau disosialisasi, maksud saya, dirimu bisa ndak alur itu dibikinkan dalam bentuk infografis kalau mau diperlihatkan di PPT, atau kalau mau dikasih dalam bentuk kertas, berarti dia dalam bentuk leaflet, begitu. Supaya dirimu Dalam punya modal 1 kegiatan lagi. Kalau enggak ya enggak usah. 3 kegiatan saja. dalam bentuk kertas mungkin Ibu. Oke, kalau begitu membuat media informasi dalam bentuk leaflet. Leaflet itu isinya alur yang dirimu rancang di atas itu, tapi dibikinkan kayak poster gitu, kayak dijadikan misal begini. Kan alur yang dirimu buat itu kan masih dalam bentuk penjelasan-penjelasan gitu ya. Masih ada redaksi-redaksinya misalnya. Dia belum dalam bentuk poster atau infografis. Infografis itu kan kayak kayak poster yang di media sosial atau yang di platform media sosial itu. Nah, jadi dirimu kalau mau cetak ya silahkan. Berarti membuat poster alur, kalau bukan poster apa ya namanya? Membuat poster alur, pertama merancang, kedua membuat, menyusun, ketiga mencetak. Begini Bu ya. Bisa. Di atasnya membuat alur juga ya? Atau mau membuat panduan yang di atasnya? Di atas mana Ibu? Di atas di kegiatan 2. Di atas kegiatan 2. Di kegiatan 2 itu. Oh, tapi Ibu, ini Hmm. merancang pembuatan alur pelaporan kegiatan pertamanya. Kegiatan 2 itu kan membuat alur. Iya, Kegiatan 3 kan membuat media sosialisasi. Bentuknya poster.
Ini kan kalau orang yang analisisnya kuat, dia bisa bilang, kenapa harus bikin lagi media sosialisasi? Kan sudah dibikin alur di atas. Tinggal dicetak saja, gitu. Kenapa sampai saya bikin begini? Karena kan kegiatan, tahu tidak Faris, kalau kegiatan kita cuma sampai 3, berarti level penilaian cuma sampai di level 3, gitu. Kalau mau bikin Oh biasa ya. aja, nggak usah bikin media sosialisasi. Itu. Saya bikinkan kegiatan lagi supaya dirimu bisa dapat nilainya di level 4. Atau kalau saya malah berpikir, dirimu ini harus bisa bikin yang digital. Misal alur itu nanti didigitalkan, dibikinkan infografis, kemudian nanti disebar di webnya itu, di webnya kalian, kantor. Atau grup-grup di Itu IKM. mungkin nanti saya tampung dulu Ibu. Nanti apa saya diskusikan dengan mentor kalau terkait apa pembuatan digital seperti itu Ibu. Faris, ini hanya persoalan kecil. Kalau dirimu lagi mau diskusikan, pertama begini, saya arahkan. Ini kan hanya kenapa dirimu mau diskusikan? Karena dirimu belum nyambung ini. Betul? Belum bisa mengerucut kan tentang ini? Iya Jadi, Ibu. jadi begini Faris. Pertama, dirimu kan, Faris kan mau bikin alur pelaporan. Betul? Iya, Nah, alur pelaporan itu, coba Faris bayangkan. Faris mau kasih lihat seperti apa dia? Apa cuma Faris bilang, teman-teman, Bapak Ibu ada alur pelaporan. Enggak kan? Alur pelaporan itu kan dia harus ada dalam bentuk gambar kan? Paham? betul Ibu. Nah, itu yang disebut dengan leaflet. Kalau dia dicetak di kertas, kalau dia dimasukkan, dikirim ke website, dia dalam bentuk infografis. Gitu, Mas Bro. Paham? Paham Ibu? Nah, itu kalau memang dirimu mau bikin, maka kita buat tambahkan kegiatan membuat media sosialisasi. Artinya sosialisasinya Faris itu didukung oleh satu media. Medianya apa? Leaflet kalau dicetak, infografis kalau dimasukkan di platform media sosial. Sama dengan video, tapi ini dalam bentuk poster. Itu. Tapi kalau Faris tidak mau, tidak usah dihilangkan saja kegiatan 3, berarti Faris bikin saja materi sosialisasi tentang alur itu. Gitu. Kan materi sosialisasinya isinya apa? Ya, Faris menjelaskan tentang bagaimana cara membuat pelaporan menggunakan si Inas. Klik ini, klik ini, klik ini. Ya sudah selesai. Kembali ke seperti Faris punya tadi saja, tapi tidak usah pakai evaluasi. Kenapa? Karena kalau pakai evaluasi, 1 bulan itu tidak akan tercapai. Nanti dirimu bisa ditunda hanya gara-gara tidak ada orang memasukkan laporan dalam sebulan. Gitu. Ya, jadi berarti dirimu buat saja tadi kembali dihapus saja kegiatan 3, kegiatan 2-nya membuat alur ya, membuat alur pelaporan. Ini boleh dalam bentuk materi atau buku, e-book atau apa terserah ya. Nah, selanjutnya kegiatan 3-nya dihapus, kegiatan 3 jadi sosialisasi kembali kayak tadi. Cuman yang dihapus itu apa ya? Yang dihapus itu evaluasi. Karena saya tidak berani menjamin kalau dirimu tidak bisa mencapai itu nanti ya.
Oke. Jadi Ibu, punya saya berarti ada 3 kegiatan saja Iya, lagi Bu. supaya dirimu tenang. Oke ya. Jadi kegiatannya tadi membuat materi, langsung sosialisasi. Seperti yang Faris bikin pertama. Nggak ada perubahan kan? Tidak ada Ibu. Oke, aman. Yang ada sih, tapi yang hanya menghilangkan evaluasi. Nanti kalau mentornya tanya, sampaikan ke mentor. Takutnya sebulan. Tapi kan Faris yang jawab tadi sebulan itu belum tentu bisa ada laporan kan? Iya Ibu. Hmm. Ya, oke. Karena barusan ini ada yang ujian hasil, eh, s- yaitu hampir ditunda karena dia bikin SOP, SOP-nya itu tidak di apa belum ditandatangani. Oke, aman Faris. Aman Ibu. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya, Hmm, siapa lagi ya? saya Bu. Izin, Kak, Ya, Ya, izin. Masih bisa secara Bu, masih ada waktu. bisa. secara jadwal mau Apa? lanjut injury time atau Maghrib lah. ah, maghrib? Maghrib lah. Oh iya, Iya. sip, sip, sip. Oke, Faris, nanti Lanjut. dipikir-pikir lagi ya. Eh, tunggu bentar nih. Saya lihat jadwal dulu. Teman-teman nanti di Wis masih banyak. Kalau sebentar malam bisa enggak ya? Tapi agak malam. Bisa saya Bu. Bebas. Kalau Bajunya be- udah kayak hitam putih. kalau besok masih masuk Ibu, masih ada jadwal besok. Oh, besok masih ada jadwal. Tahu, besok ada jadwal enggak? Ada Ibu. Oh ya, jadwal apa? Ah, Besok kita apa nih? pembimbing Bimbingan? rancangan aktualisasi Bu, Oh gitu. Kalau jam hari ini 5. apa dong? Sama Bu, Oh, tapi pembimbing besok rancangan masih juga. ada. Oh, besok lah, kawan. Iya Bu, siap. Oh Besok. iya, besok. Loh, besok. Tunggu bentar ya. Tapi Ibu, kalau sebenarnya besok itu untuk jadwalnya Pak Nandar saja, tapi sudah Oh, dimajukan tadi. Kayaknya besok nggak ada deh. oh tidak ada Ya. Bu. Oh saya lihat Ya, sama. Pak Landar. Ya, Pak Ibu, besok Pak Andi. sebenarnya enggak ada, Ibu. Iya, Iya. besok nggak ada. Saya juga besok kan materi lain. Tunggu bentar. Besok seminar, kemudian tunggu bentar. Oh, boleh besok lah. Nggak apa-apa. So- Tapi mungkin sore ya. Siap Bu. Ah, ah, mungkin sore. Oke, tapi teman-teman, kita kan ada grup. Kalau sebentar malam saya bisa 45 menit, tunggu dulu. Sekarang, teman-teman ini punya akses enggak? Tidak usah merepotkan Pak Ahmad. Kalau saya bilang kita coaching sebentar malam setengah jam atau 45 menit, bisa enggak buka eh, masuk ke ini? Pak Ahmad, Tabe. Pak Ahmad, Pak Ahmad. Pak Ahmad sudah siap mau ini. Teman-teman saya tanya dulu, kalian punya akses enggak? Enggak bisa ya? Izin tidak Oh ada, iya, Ibu. Iya. Ibu, coba telepon sebentar. Pak Ah. Ya Tapi Bu, gimana? tadi ada penyampaian dari Ketua Angkatan kita sebentar malam jam 19.40 ada Zoom terkait pembahasan teknis ujian. Oke deh kalau begitu. Batal. Berarti Bapak Ibu, Hah? Bapak Ibu Ya. mau izin kasih ini aja kalau lewat WA bisa nggak Bu kita kirim filenya ke grup, nanti Ibu rekam apa yang salah atau yang perlu diperbaiki begitu? Ya, saya Bisa? biasanya begitu sih. Cuman sebenarnya saya sebentar masih ada jadwal. Cuman tadi saya mau ngambil untuk kalian, mau ini. Cuman syukurlah kalau memang kalian juga ternyata ada jadwal. Ya, jadi bisa juga. Cuman sudahlah besok aja ya. Besok kita ambil waktu. Saya habis ujian, nanti saya kabarilah teman-teman di grup. Ya, nanti teman-teman gerak cepat minta ke Pak Ahmad atau bagaimana ya.
Ya, Ibu Afni ya. Oke deh. Ya, siap Ibu. Nanti kita menyesuaikan karena teman-teman ini masih banyak ya. Pokoknya tadi kan teman-teman sudah dengar ya bagaimana diarahkan ke teman lainnya, maka silahkan menyesuaikan. Kalau sudah teman-teman sesuaikan, besok itu pasti tidak lama karena eh, pasti teman-teman sudah mulai tinggal finishing finishing saja. Oke deh. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. Sampai jumpa insya Allah besok. Nanti saya kabari ya, sekitar sore jam berapa atau mungkin siang, kita lihat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi berjuang. wabarakatuh. Makasih. Ibu. Paris, pikir-pikir ya. Makasih, Bu. Usahakan nilaimu sampai, usahakan kegiatanmu 4. Oke deh. Iya Ibu. Kalau Mm-mm. saya sih Pak, Bu berpikir saya maunya sih simpel aja Ibu. Iya, bagus. Kalau simpel bagus. Cuman Iya. nilainya saja yang nanti tidak seperti teman-teman yang kegiatannya 4. Karena ada indikator evaluasi peserta minimal minimal loh membuat 3 kegiatan. Oh, Ibu mau tanya Iyalah, kalau penilaian tapi penilaian itu eh, ah, maksudnya kalau misalkan nilainya jelek itu kita tidak lulus atau bagaimana Ibu? yang tidak bikin tidak lulus itu rekapan nilainya tidak mencapai sekian-sekian. Yang kedua, terjadi capaian yang tidak tercapai. Kayak tadi Iya misalnya, Ibu. Bu, kita mau bikin ini, ternyata dalam sebulan tidak ada yang masukin laporan. Atau Ibu, saya mau mengukur peningkatan kehadiran eh, pasien ke puskesmas, masyarakat ke puskesmas. Ternyata dalam sebulan, hujan lebat, banjir, tidak ada yang datang ke puskesmas. Ya ditundalah kalian, atau bahkan tidak lulus karena tidak mencapai. Maka saya sering menyelamatkan anak-anak atau teman-teman seperti kalian, Andai tidak usah apa yang pakai saya mau peningkatan bikin dan besok? sebagainya. Ya, Iya Ibu, betul. kalau pakai peningkatan nanti ngukurnya susah, 1 bulan tuh belum tentu tercapai gitu. Jadi saya biasanya sampai di sosialisasi saja. Ukurannya dia sukses atau tidak sosialisasi itu kita tidak usah urus. Kita cuma sampai di pelaksanaan sosialisasinya gitu ya. Tadi kenapa saya minta 3 kegiatan jadi 4? Karena indikator pertama, peserta mampu menemukan menemukan permasalahan berkualitas dengan menggunakan alat analisis yang tepat dan terkait permasalahan tersebut dengan agenda 3. Yang kedua, peserta mampu membuat minimal 3 kegiatan. Itu nilainya di 3, level 3. Kemudian peserta mampu mengkaitkan kegiatan dan tahapan kegiatan dengan agenda 2 dan agenda 3. Kemudian peserta 5. Pokoknya yang kelima ini peserta mampu mempresentasikan dengan baik. Begitu. Oke deh. Jadi kegiatan kalau untuk saya amannya di 4. Mau bikin 5, 6, nggak masalah, bagus. Tapi kan range paling atasnya cuma level 4. Oke teman-teman, terima Ibu, kasih. izin Ya, Bu, untuk lembar persetujuannya itu bagaimana Bu? Sudah bisa tanda besok tangan? lah Mas Bro, besok. Oh, Oke deh, oke Bu. buat-buat aja semua dulu ya, siapkan. Nanti saya kasih scan tanda tangan banyak-banyak. Oke, Oh terima iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Guys, langsung live saja. Ketemu sebentar malam, oke?